Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisa. Pemateri pertama akan memaparkan materi tentang inventaris sarana dan prasarana. Yang pertama itu pengertian inventarisasi dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah adalah semua barang milik negara yang dikuasai sekolah, baik yang diadakan atau dibeli melalui dana dari pemerintah, DPP, maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah, atau hibah, serta hasil usaha pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses mengajar. Bagian B yaitu tujuan inventaris sarana dan prasarana. Ada 4 tujuan inventaris. Yang pertama yaitu untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu materi tentang inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, di sini ada 2 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah buku inventarisasi sarana dan prasarana. Yang kedua adalah klasifikasi dan kode barang inventaris. Yang pertama, buku inventarisasi sarana dan prasarana. Di sini ada 3 poin yang bisa saya paparkan kepada teman-teman. Yang pertama adalah buku induk barang inventaris. Yang kedua, buku golongan barang inventaris. Yang ketiga adalah buku catatan barang non-inventaris. Yang pertama adalah buku induk barang inventaris, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat semua barang-barang yang telah dimiliki oleh suatu instansi pendidikan, baik itu SMA, SMP, SD, maupun perguruan tinggi. Yang kedua adalah buku golongan inventaris. Di sini di mana buku ini digunakan sebagai alat pembantu dari buku induk inventaris. Buku ini digunakan untuk mencatat semua barang-barang yang telah digolongkan atau dikelompokkan sebelumnya, agar lebih memudahkan kita untuk mencari barang-barang inventaris yang akan kita butuhkan. Yang ketiga adalah buku catatan barang-barang non-inventaris. Buku ini berfungsi atau digunakan untuk mencatat semua barang yang bersifat non-inventaris yang telah dimiliki oleh lembaga pendidikan seperti SMA, SMP, SD, maupun perguruan tinggi. Nah, yang kedua adalah klasifikasi dan kode barang inventaris. Pada dasarnya, maksud dan tujuan dari klasifikasi atau penggolongan barang inventaris yaitu agar memudahkan kita untuk mencari dan menemukan barang-barang inventaris yang kita butuhkan, di mana untuk menemukan barang-barang inventaris yang kita butuhkan ini dapat kita lihat melalui daftar catatan barang inventaris yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian, kode yang digunakan dalam melambangkan nama atau uraian jenis barang yaitu dalam bentuk format angka atau number yang telah disusun menurut pola tertentu agar mudah diingat dan dikenali. Nah, contoh dari kode penggolongan barang inventaris yaitu ada 2. Yang pertama 1.1.
1.1 bergerak, kodenya itu untuk barang yang tidak bergerak, sedangkan 1.2 adalah kode barang untuk yang bergerak. Nah, contoh lain yaitu contoh kode barang inventaris, yaitu untuk kode dengan angka 1 digunakan untuk golongan barang yang tidak bergerak, sedangkan kode dengan angka 2 digunakan untuk golongan barang yang bergerak. Nah, maksud dari barang tidak bergerak dan bergerak ini adalah barang yang tidak bergerak itu ada seperti gedung, musola, perpustakaan, laboratorium IPA ataupun laboratorium komputer, aula dan sebagainya. Yang jelasnya barang tidak bergerak ini mendukung proses pembelajaran. Kemudian barang yang bergerak itu yaitu seperti pulpen, LCD, papan tulis, sesuatu yang dapat kita angkat atau dapat kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Itu yang disebut dengan barang bergerak. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu perencanaan inventarisasi sekolah yang terdiri dari yang pertama itu perencanaan barang inventaris, di mana Vincent Gaspers dalam bukunya Production Planning and Inventory Control memaparkan bahwa perencanaan kebutuhan material adalah metode penjadwalan untuk permintaan perencanaan persediaan dan permintaan perencanaan produksi. Nah, adapun tujuan dari perencanaan kebutuhan akan barang adalah untuk memperoleh material yang tepat dari sumber yang tepat untuk penempatan yang tepat pada waktu yang tepat. Adapun faktor-faktor perencanaan kebutuhan itu pertama, planning horizon, kedua, length of buckets, dan yang ketiga yaitu frekuensi perencanaan ulang. Nah, yang kedua itu perencanaan dan pengendalian sistem distribusi inventory, yaitu yang pertama sistem tarik terdentralisasi, di mana prinsip dasar dari sistem tarik dalam perencanaan dan pengendalian sistem distribusi inventory adalah bahwa setiap distribusi mengelola inventory yang dimilikinya menggunakan metode pengendalian inventory konvensional. Nah, terdapat beberapa keuntungan dari sistem tarik desentralisasi, yaitu dapat beroperasi secara mandiri dan ongkos proses data dan komunikasi rendah. Kemudian, meskipun demikian, sistem ini juga memiliki beberapa poin kelemahan, yaitu pertama, pesanan dilakukan langsung kepada pusat sentral warehouse tanpa Yang pertama, pesanan dilakukan langsung kepada pusat sentral warehouse tanpa sepengetahuan warehouse lainnya. Kemudian yang kedua yaitu warehouse pemesanan. Yang pertama itu pesanan dilakukan langsung kepada pusat sentral warehouse tanpa sepengetahuan warehouse lainnya. Kemudian yang kedua, warehouse pemesan biasanya tidak mengetahui rencana-rencana pengiriman yang mungkin mencakup kombinasi pengiriman kedua atau lebih warehouse atau penggunaan ukuran alat transportasi yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu pesanan diajukan tanpa memperhatikan inventory yang tersedia, jadwal produksi, dan kejadian yang tidak teratur, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sistem dorong terdesentralisasi, di mana sistem dorong melakukan pengendalian terpusat dari jaringan distribusi dengan menggunakan data yang diperoleh dan file stocking points. Adapun materi yang terakhir yaitu klarifikasi barang inventaris. Pada dasarnya, penggolongan atas barang-barang dalam organisasi tergantung pada jenis usaha dan kegiatan operasional organisasi tersebut. Pada dasarnya, barang-barang
Pada dasarnya, barang-barang perbekalan. Pada dasarnya, barang-barang perbekalan yang dilakukan inventarisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu barang habis pakai, di mana barang habis pakai adalah barang berwujud yang bisa dihabisi konsumsi dalam Pada dasarnya, barang-barang perbekalan yang dilakukan Pada dasarnya, barang-barang perbekalan yang dilakukan inventarisasi terdiri dari 3 jenis, yaitu barang habis pakai, di mana barang habis pakai adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian, atau umur ekonominya dalam kondisi pemakaian normal kurang dari 1 tahun. Contoh seperti kertas, tinta, kapur tulis, sabun, dan semacamnya. Kemudian yang kedua itu barang tetap. Nah, barang tetap sendiri itu adalah barang-barang yang dimana umur pakai atau teknisnya lebih dari 1 tahun. Contoh seperti meja, kursi, papan tulis, dan semacamnya. Kemudian yang terakhir itu teknik inventarisasi, di mana inventarisasi barang habis pakai menggunakan sistem kartu barang ditujukan pada upaya pemantauan persediaan barang, penggunaan barang, dan upaya menjaga Kemudian yang terakhir yaitu teknik inventarisasi. Di mana inventarisasi barang habis pakai menggunakan sistem kartu barang ditujukan pada upaya pemantauan persediaan barang, penunggaan. Yang terakhir yaitu teknik inventarisasi, di mana inventarisasi barang habis pakai menggunakan sistem kartu barang Adapun yang terakhir yaitu teknik inventarisasi, di mana inventarisasi barang habis pakai menggunakan sistem kartu barang ditujukan pada upaya pemantauan persediaan barang, penggunaan barang, dan upaya menjaga kontinuitas kerja. Adapun yang terakhir yaitu teknik inventarisasi, di mana inventarisasi barang habis pakai menggunakan sistem kartu barang ditujukan pada upaya pemantauan persediaan barang, penggunaan barang, dan upaya menjaga kontinuitas kerja setiap unit kerja dalam lingkup organisasi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.